Halo, selamat pagi. Baik, di sini saya berada di Desa Nemuti, Kecamatan Nemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, tujuan saya datang di sini untuk wawancara para desa ataupun kepala desa. Siang, Ibu izin waktu sebentar untuk saya wawancara, ambil beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan. Semuanya dengan Ibu siapa? Ibu kepala desa. Terima kasih. Baik, langsung saja Ibu. Baik, pertanyaan saya di sini mengenai proyek pembangunan. Pertanyaan yang pertama Ibu, seperti apa proyek pembangunan yang ini dijalankan di Desa Nemuti? Dari mengambil proyek pembangunan ini. Yang ketiga itu bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan dalam melakukan proyek ini. Berikut itu manfaat yang diharapkan dari proyek pembangunan. Yang berikut tantangan yang dihadapi selama proses dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Yang berikut itu rencana keberlanjutannya itu seperti apa? Siapa? Dengan Delti Delti Deltirium. ya. Begini deh, kami di desa tidak ada proyek. Tidak ada proyek yang ada kita bangun di desa. Kita tidak punya proyek. Kita punya kegiatan-kegiatan untuk pembangunan, kegiatan-kegiatan yang tetapi itu melalui perencanaan. Perencanaan itu yang dari masyarakat, itu dari Musdus, Musdes, Musrembang Des, dan Musrembang Camp, dan kegiatan-kegiatan yang kita tidak bisa anggarkan dari ini. Jadi kami di desa tidak ada proyek, hanya kegiatan-kegiatan fisik yang ada, yang itu juga itu atas usulan masyarakat. Itu yang kita lihat, pembangunan-pembangunan yang belum ada di desa yang kita masukkan, tapi kita sesuaikan dengan anggaran. Kalau anggaran tidak cukup, berarti kita tidak ada perkembangan. Jadi kami bukan proyek, kita tidak ada proyek. Kegiatan-kegiatan itu yang pembangunan-pembangunan yang ada di desa itu melalui suatu perencanaan yang kita gali dari masyarakat, yang itu dinamakan khusus. Sehingga kita masukkan dalam perencanaan sampai penganggaran sampai pelaksanaan kegiatan. Itu yang seperti proyek pembangunan itu hanya seperti itu. Kita tidak ada proyek, tapi kita pun kegiatan di dalam desa untuk membangun desa yang ada. Itu yang kita sesuaikan dengan anggaran apabila ada. Itu tidak ada tujuan proyek, itu tidak ada tujuan pembangunan saja. Tujuan pembangunan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Lihat kita punya ini supaya kita bisa maju mandiri, bisa buat apa-apa yang boleh ada di desa, kita buat untuk bisa ada salah satu kemajuan di desa untuk kita punya pembangunan di desa. Proses perencanaan itu dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi itu dari dusun, dari kita perencanaan awal itu Musdus, Musdes, Musrembang Des, Musrembang Camp itu kita membawa kegiatan-kegiatan yang kita tidak bisa anggarkan dari desa, dari ADD atau dari desa. Kalau musyawarah Musdes itu yang musyawarah prioritas kegiatan-kegiatan apa yang akan kita dari dalam tahun ini. Sehingga kita bisa anggarkan dan disesuaikan dengan anggaran. Apabila kegiatan yang kita masyarakat usulkan di dalam perencanaan dan apabila diselesaikan atau dihitung-hitung dan anggaran tidak cukup, berarti kegiatan lain kita cut.
Ini itu sesuai dengan perencanaan desa dan kita sesuaikan dengan anggaran, intinya itu sesuaikan dengan anggaran dana desa atau ada yang masuk ke desa. Tantangan yang dihadapi, tantangan itu kita mendapat tantangan apabila kegiatan-kegiatan yang sudah kita anggarkan dan sudah kita rencanakan tetapi tidak, keuangannya tidak cukup, anggaran tidak cukup untuk kita bisa ini anggarkan untuk itu kegiatan pembangunan itu. Rencana selanjutnya itu kita punya kegiatan-kegiatan di desa itu kita tidak ada. Kalau proyek-proyek itu memang ada mungkin ya, tapi untuk kegiatan di desa itu dia sesuai perencanaan desa. Dari musdes, muslimang desa dan muslimang desa. Kita di desa tidak ada proyek. Kegiatan-kegiatan pembangunan ada. Dan tadi saya sampaikan bahwa kegiatan pembangunan itu yang kita sesuaikan dengan anggaran. Kalau ada dana lebih ya kita pembangunan. Kita baru-baru juga kita pembangunan di tahun kita punya ini hanya adakan ini lampu jalan lagi karena masih kurang sehingga kita masih menganggarkan. Ada beberapa kegiatan pembangunan yang kita biaya untuk anggarkan, tapi bukan proyek. Begitu sih. Ibu saya ini ada pertanyaan teman mengenai ini kepadatan penduduk ini habis itu dengan Kepadatan penduduk. ya, ini berapa jiwa dalam itu bisa ini Sebelum saya buat laporan di bulan Maret. Per Maret ini ada 203 KK. Akhir Maret 203 KK, laki-laki 327, perempuan 361, total jiwa 688. Laki-laki 327, 361. Ini antara laporan yang jamin dan laporan. masih banyak ini. Nanti kalau ada hal yang perlu diundang bisa tanya. Terima kasih Ibu. Yang baik, tapi saudara-saudara ini masih pelayan. Saya di sini sebagai konsumsi khususnya. Terima kasih Kak. Saya mendapatkan di sini dapat tugas dari museum masuk proyek pembangunan. Tujuan saya datang di sini saya wawancara para peserta mengenai pembangunan. Saya langsung saja Kak. Yang pertama itu mengenai seperti apa ini proyek pembangunan yang ada di desa ini. Banyak Untuk proyek ada tantangan pun itu ada salah satu proyek pembangunan hingga paling besar itu peninggalan masyarakat sediaan 170 meter. Selain itu ada juga ada rumah ini juga ada pembangunan desa sehat, ada kebun contoh ada 2 item. Jadi yang satunya untuk kebun pisang, satunya kebun bawang. Untuk proyek tahun lalu dengan lampu jalan.
dari beberapa proyek. Kalau untuk proyek ini dalam wisatanya, salah satunya untuk melancarkan aktivitas masyarakat dalam bertani. Kan di sini ada ladang kering masyarakat yang akses aktivitas mobil atau motor untuk memasuk tidak bisa. Jadi dari pemerintah desa membangun salah satu proyek dalam ikatan untuk melancarkan kegiatan masyarakat. Dan untuk kebun contoh itu juga untuk membantu masyarakat dalam hal panen. Masyarakat yang ekonomi tidak pulih karena di sini banyak masyarakat yang rumahnya harus misalnya ada yang bocor, ada yang masih pakai dinding. Karena ada di sini masih lumayan ya, sampai 100, tapi itu pribadinya tidak ada, jadi masih banyak yang dulu dengan tetangga ataupun dengan mak mantu gitu. Jadi Ada yang masih ada juga yang suara tapi tidak layak, ada yang masih berdinding darurat begitu. berdinding bambu Bilik. jadi khusus lagi kan dari tembok. ada yang pakai sel. Yang ketiga itu bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan proses itu seperti apa? Ada proses juga itu dari ini musdes itu cuma tiga dari musdes itu ilmu betul-betulan dari masyarakat, jadi nanti dilanjutkan ke musdes itu baru ada penetapan bersama dengan DPD yang pemerintah desa terus pendakian. Itu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan selama proses pembangunan. Yang pertama di sini kalau kita contoh di sini tantangannya pada yang menghadapi itu ada sebagian masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan, jadi kendala-kendala yang ada di sini kalau untuk yang untuk salah anggaran tidak ada. Terus dengan ada titik-titik tertentu yang Saya sudah apa namanya sumberannya tidak ada. Jadi salah satu kendala untuk salah pertemuan. Harapan untuk memberi pengalaman tadi saya ingin untuk partisipasi dari masyarakat itu bisa membantu pemerintah desa untuk sama-sama membangun desa. Tidak akan untuk kalau desa
dan proyek pembangunan itu ada rumah air, ada jalan misalkan juga ada WC sehat, dan itu di itu ada 2, ada ini kebun pisang dan kebun bawang itu yang mampu jalan. Di sini saya mau tanya ini mengenai kepadatan penduduk, jumlah penduduk yang perempuan yang berapa jiwa yang Betul, tidak tahu. kalau kepadatan penduduk Penduduk dia ada 390 kakak. 390 kakak, terjual 1.515. Laki-lakinya Jadi kalau untuk Om Nur sudah kan saya. jumlah jiwa laki-laki itu 737, perempuan 762, total 1.500. Ya. Aku foto. terima kasih sudah berbagi waktunya ke kami. Ini tadi sudah pertanyaan terakhir. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya tadi kan Kemudian perencanaan tahunan itu tentunya kita membuat semacam RKPDS. Dari RKPDS itu untuk kegiatan 1 tahun. Nah, kegiatan itu seperti di situ kita akan mengharapkan apabila masih ada masyarakat yang belum mendapat pelayanan itu dan memang keadaannya membutuhkan. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan rumah itu tetap kita akan melihat kita punya masyarakat yang memang kalau belum tersentuh dan juga memang memprihatinkan, pasti kita akan memberikan bantuan. Tetapi untuk selama ini kita biasa kasihkan bantuan rumah itu bantuan bahan material. Jadi tidak, bukan untuk satu rumah, bahan material non lokal. Itu yang biasa kita selama ini berjalannya seperti itu. Kemudian juga terlepas dari itu juga PNP ini juga berkaitan dengan gizi, stunting atau semuanya itu tetap berjalan. Apalagi dengan adanya program presiden sekarang ini, kita harus mendukung dengan program presiden ini. Saat itu juga nanti kan kita juga akan melihat dari program-program dari Paripati sekarang untuk secara sinkron tidak dapat berjalan. Kemudian kita juga ada BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang mana mereka itu tidak tergolong dalam PKH, tidak tergolong dalam bansos, tetapi mereka sangat memprihatinkan. Nah, itu juga yang kita masukkan dalam anggaran dana desa, ya, ini BLT. Nah, kita bantu untuk tahun ini ya, kita anggarkan 31 ke 32 BLT. 31 ya, 32. Kalau tahun kemarin 38, tetapi ini tahun sudah berkurang lagi. Nah,
Mungkin nanti tahun depan pasti akan dia akan semakin berkurang karena ada yang sudah mungkin sudah lebih baik, ada juga yang sudah masuk di 3H atau program. Menyempatkan waktunya untuk saya wawancara beberapa pertanyaan. Saya dari Universitas Timur, Prodi Bisnis. Ini kita tugas untuk wawancara di desa Kiola. Sebenarnya dengan Pak Sabra. Terima kasih. Sedikit perkenalkan diri, nama Primus Surusaya, Kepala Desa Kiola. Saya langsung saja. Di sini saya ini bertanya mengenai proyek pembangunan. Di sini ada 5 pertanyaan dengan pertanyaan tambahan, nanti ada 2. Ini seperti apa ini proyek pembangunan di Desa Kiola di sini? Terkait dengan pembangunan di desa, kita di Desa Kiola baru mendapat dana desa di tahun lalu, tahun 2024. Jadi baru 1 tahun mendapat dana desa, dan tahun ini tahun kedua. Tapi untuk dana desa tahun ini belum masuk dari ini. Terkait dengan kegiatan kita di tahun anggaran 2024, ada dari dana desa ada beberapa kegiatan, ada sumur resapan, terus itu fisik itu dari sumbernya dana desa, ada sumur resapan. Terus dari daya rugi kita Desa Kiola mendapat sumur bor itu dari rugi dari kita, dan itu kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia. Dan terkait dengan asas manfaatnya semua sudah jalan. Yang kedua itu tujuan dari membangun sumur Sumur resapan dan sumur bor, air itu merupakan kebutuhan pokok. Karena paling tidak di mana-mana itu pasti butuh air. Manusia sendiri, ternak juga butuh air, dan memang kita di Kiola sebelum kita mendapat dana desa, kita konsumsi air bersih selalu turun ambil ke kali. Dan ketika musim penghujan, masyarakat sangat susah dalam mengakses air bersih, maka kita pemerintah desa berpikir alangkah bagusnya mungkin kita pengadaan air bersih untuk seluruh masyarakat di Desa Kiola, dan untuk air bersih di Desa Kiola tuntas 100%. Itu yang berikut itu tentang dihadapi selama proses pembangunan. Di mana-mana kalau berbicara tentang tantangan sumber desa pasti ada. Karena ada yang ada masyarakat kita yang proses pemikirannya luas, ada juga dalam proses menuju tingkat mengerti. Jadi tugas kita pemerintah desa memberi perhatian, tetapi kita tidak sedang marah siapa-siapa. Itu terkadang ada suara sumbang, itu merupakan fungsi kompak. Dan kita pemerintah desa, saya selalu sampaikan ke teman-teman perangkat desa, mari kita dengan hati untuk menjelaskan. Pasti sedikit demi sedikit, seiring berjalannya waktu pasti mereka mengerti. Rencana keberlanjutan ke depan, dan untuk tahun anggaran 2025 untuk fisik, karena
efisiensi besar-besaran. Di Kiola ada fisik 1, fisik ada 2, yaitu jalan di Dusun 3. Itu kita konsepnya kita untuk memperluas pemukiman warga. Itu ada di Dusun 3 itu sekitar 700 ke 800 meter. Terus plus WC sehat untuk posyandu 2 itu sudah deal, tinggal tunggu eksekusi. Dengan tambahan kepada penduduk bantuan berasal jiwa kita mendapatkan keadilan. Terkait dengan penduduk warga penduduk desa Kiola, sudah pasti ada perempuan, ada laki-laki, dan itu sudah terdata, dan itu saya perintahkan teman-teman dusun selalu ikuti tiap hari sehingga tidak membengkak ketika data diminta dari tingkat kecamatan atau saya sendiri selaku kepala desa. Dan secara real ada data di sini, dan saya akan kasih ke Adik, nanti silahkan Adik masukkan di bukunya Adik, tapi setelah itu kembalikan ke saya. Siap. Karena ini pinjam berarti kembalikan. Silakan. Ini dari Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Nanti jumlahnya baru Adik. Terima kasih. Biar supaya ada PR untuk Adik juga toh. Nanti saya form saja. Itu saja dari saya pertanyaan. Saya harus wawancara hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Kami juga terima kasih kepada Adik yang sudah jauh-jauh mengunjungi desa kami. Inilah keadaan desa kami. Pasti ada yang plus, ada yang minus. Sebagai manusia seperti itu. Dan saya sepakat, kami pemerintah desa Kiola selalu buka diri, terutama untuk adik-adik yang datang ambil data di Kiola. Dan di tahun ini Barung ada? Secara umum barung. Foto sih.